bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Pagi Seru. Nah, kalau tadi aku tadi udah bahas mengenai Korea Selatan ya. Kali ini aku akan membahas mengenai salah satu kota wisata yang ada di dalam negeri ya. Siapa yang sudah pernah ke Sawah Lunto? Wah, pasti kalau misalkan mendengar Sawah Lunto, ini yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah kota yang berbentuk lembah, kemudian juga kita ingat dengan yang namanya sejarah nih. Betul sekali ya. Jadi Sawah Lunto ini adalah salah satu kota yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat nih. Dan kota ini dikelilingi dengan 3 kabupaten. Yang pertama ada Kabupaten Tanah Datar, kemudian juga Kabupaten Sijunjung, dan juga Kabupaten Solok. Nah, yang unik dari Sawah Lunto ini pemirsa, jadi dahulunya Sawah Lunto ini adalah kota tambang batu bara di zaman penjajahan Belanda pada saat itu ya. Dan kota yang memiliki luas 273,45 km persegi ini terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa. Nah, kalau bisa dilihat di layar nih pemirsa, jadi Sawah Lunto itu ada yang menyebutkan kota mirip kastel ya, atau apa tuh, penggorengan ya. Jadi bentuknya memang di bawah lembah gitu, dikelilingi dengan bukit di sekitar kotanya. Tapi yang unik di sini tuh adalah kota sejarah yang terbaik ya, menurut aku pribadi yang sudah pernah berkunjung ke Sawah Lunto. Jadi kalau misalkan buat kita pecinta sejarah, budaya, apalagi peneliti, Sawah Lunto ini adalah salah satu kota yang cocok untuk didatangi atau dikunjungi ya. Nah, jadi sebenarnya kota ini didirikan tahun 1888 oleh Belanda pada saat itu ya, ditemukan oleh Belanda karena memang Sawah Lunto ini memiliki cadangan batu bara yang cukup besar untuk wilayah Sumatera Barat. Namun setelah ditutup, kota Sawah Lunto ini menjadi kota mati ya, kemudian dibuka lagi menjadi kota pariwisata. Nah, kalau misalkan pemirsa sudah pernah ke sana, kita bisa masuk ke dalam lubang apa namanya, bekas galian tambang tuh di sana ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah tragis para pekerja paksa di era zaman Belanda itu meninggal di sana, kemudian juga menjadi tahanan, dan banyak kisah-kisah yang memiris hati lainnya ya. Tapi nggak cuma itu. Di sana juga ada namanya Museum Gudang Ransum ya, pada saat zaman penjajahan. Nah, kalau ini di layar ini adalah yang tadi lubang galian itu ya, yang tadi aku sampaikan nih. Jadi di sini banyak sekali kisah-kisah tragis nenek moyang kita yang dipekerjakan oleh Belanda pada saat itu. Nah, kalau yang lainnya, ini di sana tadi seperti aku bilang nih, ada Gedung Ransum ya. Jadi Gedung Ransum ini adalah tempat produksi makanan yang digunakan oleh Belanda untuk memberikan makanan kepada para pekerja. Ini ada persimpangan jalan di layar, bisa pemirsa lihat. Jadi memang kota Sawah Lunto ini tidak terlalu besar, bahkan lebih besar kota Cilegon ya dibandingkan dengan Sawah Lunto. Tapi suasana di sana itu memang seadem dan setenang itu. Yang uniknya dari Sawah Lunto ini, kita tidak akan menemukan transportasi online pemirsa. Jadi kemarin ketika aku berkunjung ke sana memang agak sulit menemukan transportasi online. Mungkin kalau bergeser sedikit ke Tanah Datar ya, itu mungkin kita bisa menemukan. Tapi kalau di Sawah Lunto itu agak sulit ya. Tapi balik lagi ya, seperti yang kita ketahui, kalau daerah Sumatera Barat itu makanannya lezat tuh. Wah, jadi buat pecinta kuliner juga di sana jangan khawatir. Nah, ini
Pemirsa bisa saksikan video yang sudah tayang di layar. Nah, ini adalah video singkat mengenai kota Sawah Lunto. Begitu indahnya, jadi memang kota ini dikelilingi oleh bukit. Dan uniknya lagi, seperti para pecinta sejarah dan budaya, ini sangat direkomendasikan untuk berkunjung di sini. Tuh, itu tuh kayaknya kalau nggak salah ini penyimpanan batu bara. Nah, ini juga ada gedung pusat kebudayaan Sawah Lunto. Kemudian juga di sana ada danau juga ya. Danau itu adalah danau bekas galian tambang yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi ini kalau misalnya di Indonesia mungkin mirip kota tua ya. Ini benar-benar kota tua. Jadi hampir bangunan-bangunan di sana hampir semuanya itu bangunan tua dan unik. Dan seperti yang kita ketahui juga pemirsa, di daerah Sumatera Barat kita nggak akan menemukan minimarket seperti di kota-kota lainnya karena memang aturan dari pemerintahnya di sana tidak mengizinkan. Wah, keren banget ya. Jadi masukin list lah dari sekarang nih. Kalau misalkan masih bingung untuk mencari tempat wisata dan berlibur akhir tahun, Sawah Lunto bisa menjadi pilihan. Beralih ke informasi selanjutnya nih pemirsa, kalau tadi Sawah Lunto, kali ini kita keluar negeri lagi deh ya. Kalau ngebahas Jepang itu nggak ada habis-habisnya. Selain dari teknologi, kemudian juga budaya, disiplin mereka yang sangat luar biasa, ternyata di Jepang ini juga ada tren yang sangat unik. Aduh, kalau diterapin di sini bisa nggak ya? Jadi di Jepang itu ada yang namanya friendship marriage ya. Yaitu menikah tanpa rasa cinta. Aduh, gimana caranya ya? Apakah ini harus balik ke era Siti Nurbaya? Ternyata nggak gitu ya. Memang di Jepang ini, friendship marriage ini sedang tren. Karena apa? Di sana itu anak-anak mudanya tidak mau terbebani dengan masalah percintaan dan juga seks ya. Makanya di Jepang sekarang lagi penurunan populasi. Banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mempertahankan jumlah penduduk mereka. Karena anak muda di sana itu udah males ya. Malesnya kenapa? Kita tahu ya, di Jepang ini tekanan dalam dunia kerja dan dunia pendidikannya itu sangat luar biasa. Sehingga anak-anak muda udah nggak terpikirkan lagi tuh mau nikah, mau pacaran, mau bucin-bucinan kayak anak-anak Indonesia itu agak sulit ya. Karena mereka mikirin kerjaan aja udah pusing katanya. Apalagi ditambah dengan mikirin percintaan dan juga rumah tangga. That's why di Jepang banyak anak muda yang antipati dengan yang namanya pernikahan. Tapi mereka juga nggak pengen dicap sebagai anak-anak yang nggak punya rasa cinta, empati, dan sebagainya. Makanya mereka menciptakanlah istilah friendship marriage, itu pernikahannya saling menghargai tanpa adanya tuntutan cinta. Bahkan kalaupun mau berbuat hubungan intim pun itu disepakati gitu ya. Artinya ini adalah hanya salah satu cara untuk melestarikan populasi manusia di Jepang itu. Jadi gimana rasanya kalau di Indonesia kan ya kedip sedikit jatuh cinta, cie. Kita chattingan sedikit langsung nyaman ya kan, bener gak sih? Jamet-jametan, aduh. Nah kalau di Jepang itu anak mudanya sudah tidak terpikirkan. Mungkin kamu di rumah ini tertarik untuk invest masa depan ke Jepang ya. Karena kemarin juga aku sempat baca informasi bahwa pemerintah Jepang ini juga menyediakan fasilitas bagi warga negara asing yang memang mau menikah dengan warga negara Jepang dan memiliki keturunan. Jadi di sana bakal dikasih fasilitas rumah, ya kan, pekerjaan juga dan tunjangan loh. Ya, tapi balik lagi di Jepang biaya hidup dan pajaknya mahal say. Jadi kalau kita nggak punya penghasilan yang cukup, ya harus pikir 2 kali untuk tinggal di Jepang. Pemirsa, nanti kami akan segera kembali lagi dengan informasi yang lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan
co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.